Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persik Kediri yang akan menghadapi Arema FC. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani rekan saya, ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Mutai di seri ketiga pekan ke-12 yang akan mempertemukan Persik Kediri yang akan menghadapi Arema FC. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya, itu pertandingan sangat seru sekali. Derby Jatim ya, pertandingan Derby Jatim. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali. Duel klasik Bajaki antara Persik Kediri versus Arema FC ini Bajaki. Apalagi kali ini Persik Kediri berada di papan bawah klasemen Bajaki, yang tentunya sangat berhasil sekali mengalahkan Arema FC. Apalagi kita lihat ramai sekali di media sosial kemarin para pemain mereka ketika berangkat ke Jawa Tengah, ribuan supporter Persik Kediri mengantarkan tim kebanggaan mereka untuk mendukung pasukan Persik Kediri ini. Dan tentunya mereka macan putih ini mereka sangat berharap sekali tim jagoannya untuk bangkit dan tentunya naik merangsek menjauh dari zona degradasi tentunya. Jangan sampai numpang lewat doang Bung Utai ini, karena Persik Kediri ini adalah tim promosi dari Liga 2 Bung Utai. Jangan sampai numpang lewat di Liga 1 Bung Utai. Ya, secara klasemen cukup jauh sebenarnya Bajaki, karena Persik Kediri kali ini berada di posisi 15 klasemen dengan raihan poin 10 Bajaki ya. Sementara sang lawan Arema FC berada di papan atas, yaitu tepatnya di posisi 3 klasemen dengan raihan poin 20 Bajaki. Tentu Bajaki, walaupun secara klasemen sangat jauh sekali, namun secara permainan tentunya akan tetap sangat seru Bajaki, dan tentunya Arema FC pun tidak bisa menganggap remeh atau menganggap enteng dari sang lawannya, yaitu Persik Kediri. Karena secara permainan tentunya akan sangat seru Bajaki. Sangat seru sekali, iya benar sekali, karena Persik Kediri sangat berhasrat sekali ingin mencuri 3 poin guna untuk menambah kepercayaan diri ke pekan selanjutnya dan ingin menjauh dari zona degradasi Bung Tai. Ya, tentunya apalagi sekarang mereka punya pelatih baru. Ini adalah ujian pertama dari sang coach arsitek Persik Kediri, yaitu HP Roka. HP Roka tentunya yang tidak asing lagi dengan permainan Indonesia yang merupakan salah satu mantan pemain Persija Jakarta waktu yang membesarkan namanya, yaitu di Liga 1 Indonesia. Tentunya kiprah HP Roka pun di BRI Liga 1 sebagai pelatih, tentunya dia pun tidak mau tercoreng Bajaki, tidak mau numpang lewat juga. Tentunya walaupun berat karena secara permainan mereka di papan bawah dan langsung bertemu Arema, tentunya yang merupakan PR berat bagi HP Roka ini tentunya. HP Roka benar sekali Butai. Di pertandingan terakhir di seri kedua Butai, kedua tim ini sama-sama mengalami hasil imbang, hasil seri Butai. Ya, Persik Kediri ditahan imbang oleh Persiraja Banda Aceh dengan skor akhir 1-1. Sementara Arema FC kemarin di pertandingan terakhir, yaitu pekan 11, harus ditahan imbang oleh Persebaya Surabaya, sama-sama derby Jatim. Sama-sama derby Jatim. Walaupun waktu itu Arema FC sempat unggul duluan namun terbalas di babak kedua oleh Persebaya. Iya, benar sekali Bung Tai. Oke Bung Tai, persiapannya untuk kedua tim ini Bung Tai? Ya, secara persiapan tim tentunya Persik Kediri harus kehilangan beberapa pemain Bajaki, yang disayangkan yaitu setelah dipastikannya sang center back andalan mereka yang terakhir dipercaya, yaitu Papa Mario Jagalo Bajaki, harus masuk ke meja operasi karena menderita cedera, yaitu dikabarkan cedera ACL yang kemungkinan besar cedera absen lama ya, sekitar mungkin antara 7 bulan 8 bulan dikabarkan seperti itu, karena harus masuk ke meja operasi Bajaki. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh Butai dan bisa kembali membela Persik Kediri. Tentunya Bajaki seperti itu. Dan
kehilangan juga salah satu pemain yaitu Sanggelan yang tengah yaitu Ahmad Agung yang mengikuti panggilan timnas. Iya benar sekali Bung Utai, dan Bapak juga sempat dipanggil oleh timnas Bung Utai karena cedera mungkin tidak jadi bisa ikut karena dia itu mengalami cedera. Benar sekali Bung Utai. Untuk Arema FC sendiri Bung Utai persiapannya jelang makanan di Bung Utai. Ya sama, Arema FC pun harus kehilangan beberapa pemain intinya yaitu kehilangan juga Dedik Setiawan, iya itu dia Bung Utai. Huryudo dan Dendi Satoso. Huryudo dan Dedik Setiawan harus absen karena mengikuti panggilan timnas, sementara Dendi Satoso harus absen karena akumulasi kartu kuning. Tentunya kehilangan tiga pemain depan ini. Pemain utama dan pemain depan dan pemain andalan akankah mengurangi ketajaman di depan Arema FC ini? Tentunya kita otomatis lihat, mengandalkan Portes di Buntai saat ini dan PBE kamu di Buntai ya? Ya, dan M. Rapli di situ. Inilah kayaknya ada sedikit yang bolong Buntai di Arema FC Buntai, dan tentunya akan mengurangi ke daya gedor Arema FC Buntai. Ya seperti itu. Namun walaupun gitu tentunya sang pelatih Coach Almeida menanggapi ini merupakan hal biasa karena ketika kehilangan pemain itu adalah suatu hal biasa dalam sebuah liga, bahkan karena yang pasti tetap dengan 11 pemain karena seperti itu karena main emang 11 pemain berbeda dengan kalau di lapangan kartu merah ya. Tentunya karena kali ini walaupun kehilangan pemain itu tentunya mereka tetap menggunakan 11 pemain karena secara kedalaman skuad mereka pun punya pemain pelapis. Jadi seperti kita katakan tadi, ada di situ ada PBK Putra, ada di situ ada M. Rapli, ada Ridwan Wainela, masih banyak opsi dari skuad Arema FC yang bisa menggantikan posisi dari Dendi Satoso, Yudo ataupun Dedik Setiawan. Iya, menarik sekali Mutai pertandingan antara Persik Kediri yang akan menghadapi Arema FC. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Mutai. Untuk formasi Bang Jaki, kemungkinan besar Persik Kediri menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Paja Setia, sementara dua center back di situ ada Atuk Pelik dan Oke John. Sementara di back sayap di situ ada Age Munawar dan Danisa Putra. Di tengah di situ ada Bayu Oto, Dionatan Makado dan Ahmad Jayanto. Sementara di depan di situ ada Antoni Putro, Yusuf Melani dan Yosef Ejeri. Sementara untuk Arema FC Panjaki sama menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Maringga, sementara duet center back antara Bagas Adi dan Sergio Silva. Di back sayapnya di situ ada Parizi dan Rizky Dwi. Sementara di tengah di situ ada Handi Stabandi, Yamaguchi dan M. Rapli. Sementara di depan di situ ada Ridwan Taminela, PBK Putra dan Carlos Portes. Oke, itu dia prediksi formasi dari kedua tim Persik Kediri dan Arema FC. Oke Mutai, jalannya pertandingan nanti antara Persik Kediri yang akan menghadapi Arema FC tentunya sangat seru sekali, sangat sengit sekali Mutai. Apalagi untuk Persik Kediri Mutai ingin bangkit, ingin terhindar, ingin menjauh dari zona degradasi Mutai. Ya tentunya, apalagi ini tentunya pembuktian. Jadi kapasitas dan pelatih baru yaitu Hapia Roka yang tentunya ingin membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih baru dari Persik Kediri. Apalagi tentunya kita tahu ini adalah derby Jatim yang sangat panas sekali walaupun masih tanpa penonton, bagi tentunya tensinya akan sangat tinggi, tidak akan mengurangi dan sangat seru sekali. Kedua tim tentunya tidak mau kalah seperti itu. Apalagi kita tahu walaupun Persik Kediri ini secara klasemen mereka berada di papan bawah, namun secara ketajaman mereka sangat tajam sekali. Terbukti mereka striker andalan mereka yaitu Yosef Ejeri sekarang memimpin top skor, bertengger di pemimpin top skor. Benar sekali dengan raihan 8 golnya, bahkan seringkali 8 golnya itu beberapa kali melakukan brace, melakukan sekali pertandingan melakukan 2 golnya. Tentunya ini merupakan sinyal bahaya bagi lini pertahanan Arema FC, yaitu yang dikomandoi adalah Sergio Silva dan Bagas Adi. Mampukah Bagas Adi dan Sergio Silva menahan bendungan ataupun ketajaman dari striker andalan dari Persik ini yaitu Yosef Ejeri? Gempuran Yosef Ejeri harus diwaspadai oleh Sergio Silva dan Bagas Adi Nugroho. Dan di Arema FC juga ada Carlos Portes yang sudah menemukan ketajamannya, yang sudah menemukan performa terbaiknya di Arema FC. Apakah lagi dikabarkan setelah kemarin Portes melakukan mudik pulang kampung dan sekarang sudah kembali, seolah-olah dikatakan yaitu menambah semangat, gairah permainan mungkin lebih mengurangi kejenuhan dan lebih meningkat gairah
permainan tentunya adalah sinyal bahaya juga bagi pertahanan Persik Kediri. Walau permainan itu sekali lagi dikatakan tanpa pemain-pemain lain yaitu Yudo dan Dedik Setiawan dan Dendi Santoso. Benar sekali. Ketajaman Portes tentunya harus diwaspadai dan dijaga ketat oleh lini belakang atau center back andalan mereka yaitu Arthur Pelik. Kemanapun Portes tentunya harus diwaspadai dan dijaga ketat oleh Pelik ini. Arthur Pelik ini benar sekali karena Portes ini seperti kita tahu adalah striker modern tidak menunggu bola selalu menjemput bola dan selalu mencari bola-bola yang bola-bola ruang bola-bola mencari ruang pergerakannya. Iya benar sekali Namun kita tahu juga tentunya selain adu tajam lini depan, tentunya tidak kalah serunya adalah duel lini tengah. Duel lini tengah di Arema FC yang terlihat mungkin Bajaki seolah-olah tidak mempunyai playmaker murni. Iya benar sekali tidak adanya playmaker murni seperti karena kita tahu di tengah Arema FC di situ ada Hanif Sabandi, Yamaguchi dan Rapli ataupun PBK Putra selalu bergantian seperti itu. Namun dari sisi lawan yaitu di Persik Kediri terlihat di situ permainan sang playmaker andalan, sang kreator mereka Dionatan Mangkado seolah-olah mulai fit dan mulai menemukan permainan terbaiknya. Terlihat mulai bugar ini Mangkado ini di tengah Persik Kediri mulai menonjol mulai terlihat umpan-umpannya kepada Yosep Pederi ataupun kepada Antoni Putro di sayap mulai membahayakan tusukannya bola-bola cutbacknya dari Antoni Nugroho selalu didapat oleh Jonathan Mangkado ini ya tentunya ini harus waspadai sinyal waspada tentunya ini PR ataupun tanggung jawab dari Hanif Samandi untuk menghentikan Jonathan Mangkado ini di tengah. Harus mencegahnya di sejak dari tengah seperti itu biar di belakang tidak terlepolan karena ketika bola nyampe dari Dionatan Mangkado ke Yosep Pederi tentunya sinyal bahaya karena Yosep Pederi ini bukan striker tajam sangat striker yang haus gol dan di tengah juga di situ di Arema FC ada Jais Haryono bergantian dengan Hanif Sabandi biasanya bawa kedua. Namun lebih sekarang dengan tampil bagusnya Hanif Sabandi seolah-olah menggeser konsisten seolah menggeser dari Jayus Haryono. Benar sekali dulu antara Jonathan Mangkado dan Hanif Sabandi ini akan seru sekali. Hanif Sabandi harus membendung akselerasi pergerakan bola-bola dari Jonathan Mangkado ini. Tentunya Bajaki perang tentunya akan terjadi antar duel lini belakang, kekuatan lini belakang, duet lini belakang Persik Kediri yaitu duet antara Arthur Pelik kemungkinan besar berduet dengan Okechon ataupun Andri Bo karena pemain juga cedera. Di situ ada Arthur Pelik dan Okechon ataupun Andri Bo kemungkinan besar harus menahan gempuran dari ketajaman Arema FC. Sementara duel lini tengah tentunya akan sangat terjadi. 3 pemain tengah Persik Kediri akan berduel dengan lini tengah Arema FC Hanif Sabandi, Yamaguchi dan Rapli akan berduet dengan di situ akan beradu penguasaan bola beradu kreativitas dengan Bayu Oto, Adi Jayanto dan Dionatan Mangkado. Benar sekali menarik sekali pertandingan antara Persik Kediri akan menghadapi Arema FC. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi pertandingan akan berakhir Bajaki dengan skor akhir imbang Bajaki. Imbang lagi nih Ya imbang menurut saya. Berapa nih imbangnya 2-2 Bajaki. 2-2. Oke, itu dia prediksi Butai memprediksi dengan skor akhir 2-2. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silakan isi di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa juga apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.